satu hal yang paling ingin kita bisa hilangkan dalam diri kita, kira-kira apakah itu? Bagi saya, dan saya percaya hampir semua orang di dunia pasti menginginkan tidak lagi memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Betul? Nah, yang menarik, sahabat-sahabat sekalian, di dalam firman Tuhan, di Alkitab kita, ada banyak sekali kalimat yang mengatakan, jangan takut. Be not afraid. Do not fear. Baik dari Tuhan itu sendiri, baik melalui para malaikat, para nabi, atau bahkan para rasul. Kalimat ini mau memberikan satu penekanan yang berulang-ulang terus di dalam Alkitab kita. Yang mau mengatakan kepada kita bahwa jangan takut merupakan sebuah esensi kehidupan yang ingin dinyatakan oleh Allah. Dan itu merupakan salah satu bentuk kasih Tuhan yang begitu besar yang nyata dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya pada Dia. Sahabat sekalian, di minggu ini saya dijadwalkan untuk memiliki anak pertama. Sesuatu yang sudah dinanti-nantikan sejak istri saya hamil. Ya. Dan mendekati pada hari H-nya, saya menyadari bahwa ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan yang hadir di dalam diri saya. Ada ketidakpastian yang membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain menunggu, selain berserah. Dan di dalam kondisi yang tidak bisa memutuskan sesuatu, di dalam kondisi di mana kita tidak bisa memegang kendali, maka kekhawatiran itu muncul karena kita tidak bisa berpegang pada apa-apa. Dan hanya ada satu hal, yaitu berserah kepada Kristus. Tapi berserah kepada Kristus juga bukan merupakan satu hal yang mudah. Saya merasakan gitu ya. Seminggu yang lalu misalnya ada teman-teman yang bertanya, apa yang kamu rasakan? Dan saya katakan, saya khawatir karena saya tidak khawatir. Sesuatu yang mengganggu saya karena saya tidak terganggu. Tapi saya menemukan baru kemarin bahwa saya sebenarnya terganggu. Bahwa saya sebenarnya khawatir. Tapi saya tidak mau menunjukkan itu, saya menekan perasaan itu, tidak mengakuinya, tidak mau menyadarinya. Dan itu malah menjadi gangguan bagi saya. Karena hari itu saya tidak merasa nyaman, tidak merasa damai. Segalanya menjadi mengesalkan dan menyebalkan. Baru kemudian di ujung hari saya berpikir, merefleksikan. Apa yang membuat saya menjadi seperti itu? Dan jawabannya adalah karena saya merasa khawatir. Ya. Dan di dalam kekhawatiran itu saya kemudian mulai menyadari bahwa yang membuat saya khawatir adalah karena di saat-saat ini, saat yang menentukan gitu katanya, saya tidak bisa pegang kendali. Pertama yang hamil itu istri saya. Yang kedua, anak itu ada dalam perut istri saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bahkan tidak bisa merasakan apa yang dia rasakan. Sehingga saya tidak mengetahui 100% apa yang sedang terjadi. Kalau dia tidak mengatakan apa-apa kepada saya misalnya. Ya. Yang kedua adalah bagaimana kita kemudian menunggu hari demi hari ya, yang bisa saja terjadi kelahiran di hari ini. Di luar dari jadwal yang ditentukan oleh komputer gitu atau mesin USB. Dan mungkin ada banyak hal lain yang bisa membuat saya khawatir. Nah, sahabat sekalian, pertanyaannya tentu adalah bagaimana kita menghadapi ini. Saya menyadari hal itu, kekhawatiran saya, dan saya menyadari bahwa saya mesti kembali kepada Tuhan. Karena satu-satunya jalan bagi saya
untuk bisa menyerahkan atau menghilangkan kekhawatiran ini bukanlah dengan melakukan banyak hal, tetapi justru berdiam diri, datang kepada Tuhan, dan menyerahkan ini kepada Tuhan. Karena sama seperti doa Ignatian yang mengatakan, ya Tuhan ajarlah aku untuk merubah apa yang bisa aku rubah, untuk menerima apa yang tidak bisa aku rubah, dan untuk membedakan di antara keduanya. Dan di sini saya tidak bisa apa-apa. Yang bisa saya lakukan adalah berserah. Tapi berserah juga membutuhkan satu momen khusus. Dalam kegiatan saya yang minggu ini cukup sibuk, saya tidak menemukan adanya waktu bagi saya untuk benar-benar berdiam diri dan menyerahkan semua perasaan-perasaan dan kekhawatiran-kekhawatiran ini kepada Tuhan. Makanya sahabat, kita butuh waktu untuk diam, mungkin duduk, ataupun terserah bagaimana. Dan kemudian kita merasakan perasaan itu, menerima, mengakui bahwa kita punya kekhawatiran tadi. Dan kemudian membaca bagian dari firman Tuhan, mengingat peristiwa tentang kasih. Dan mengingat bahwa kasih itu bukan bicara sesuatu yang ada di surga sana. Kasih yang Tuhan berikan itu hadir saat ini bersama dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah fokus pada kasih tadi. Dan bukan pada kekhawatiran tadi. Maka saat kita bisa menemukan kasih tadi, kekhawatiran kita akan berganti. Dan hati kita akan diisi oleh kasih Tuhan. Kekhawatiran akan kemudian hilang. Digantikan dengan kasih tadi. Saudara, hal itu bisa kita sebut dengan the house of love. Rumah kasih. Dan kita adalah rumahnya. Kasihnya adalah Tuhan. Biarlah kita menghadapi setiap kekhawatiran kita dengan kasih dari Tuhan, mengingatnya, merasakannya, dan menghidupinya di dalam setiap keberadaan diri kita. Tuhan memberkati kita sekalian.